Why don't you bring your girlfriend? The way she eyes me down excites me. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Fitri, mahasiswa dari Universitas Muhammad Warman dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori kritik resepsi sastra yang dimana sudah disampaikan oleh teman kelompok 3 pada presentasi hari ini dan akan dipaparkan kembali oleh saya. Yang pertama ada intronya. Istilah dari kritik sastra atau kritik sastra telah lama dikenal dalam dunia kesusastraan. Dalam bahasa Yunani, istilah kata berarti hakim dan kinein berarti menghakimi. Dalam bahasa Inggris, awalnya istilah criticism berarti to criticize, mengancam atau mengupas, yang secara etimologi menurut Hill dan Fowler berarti to anim, yang artinya menganalisis dan juga menghakimi. Lalu di sini ada resepsi sastra. Resepsi sastra secara etimologi, resepsi sastra berarti tanggapan, tahapan karya sastra. Kata resepsi berasal dari Latin lalu Inggris yang diartikan sebagai penerimaan atau penyebutan pembaca. Dalam artinya yang luas, resepsi sastra berarti pengolahan teks atau cara-cara pemberian makna terhadap karya sastra sehingga dapat memberikan tanggapan terhadapnya. Lalu tanggapan yang dimaksud seperti tidak hanya dilakukan secara karya dengan seseorang pembaca, tetapi juga sebagai proses sejarah pembaca dalam periode tertentu. Lalu di sini ada metode dan lingkup kajian. Nah, metodenya laporan resepsi dari pembaca atau non profesional atau catatan dalam buku, catatan harian, lalu catatan di pinggir buku, laporan dalam autobiografi dan seterusnya. Lalu ada laporan profesional dan terjemahan dari saduran. Lalu ada saduran di dalam sebuah medium lain seperti film yang berdasarkan sebuah novel. Lalu resepsi produktif, unsur-unsur dari sebuah karya sastra diolah dalam sebuah karya baru. Lalu ada juga pengolahan dalam bentuk buku, yaitu ada buku sejarah, ensiklopedia, lalu ada dan lain sebagainya. Di sini ada ruang lingkup kajiannya juga. Ruang lingkup kajian ini memasuki eksperimental, lalu berdasarkan kritik yang ada serta penelitian resepsi dilihat dari fisik dari teks seperti intelektual, penyanduran dan penerjemahan. Lalu ada teknik kajian. Teknik kajian ini kepada pembaca teks perorangan maupun kelompok dijadikan karya sastra. Mereka lalu diberi pertanyaan baik lisan maupun pertanyaan secara tertulis dapat ditumbuhkan, ditabulisasikan jika menggunakan metode wawancara. Maka hasilnya dapat dianalisis secara kualitatif. Lalu ada pembaca juga dimintai menginterpretasikan karya sastra melalui interpretasi tersebut secara dianalisis menggunakan metode kualitatif dari 2 langkah, yaitu yang penting diperhatikan seperti pelaksanaan penelitian yang bersifat eksperimental. Lalu penelitian resepsi ini juga semacam bersifat sinkronis, sedangkan penelitian diakronisnya untuk melihat penerima sejarah resepsi yang digunakan strategi dokumenter melalui kupasan media massa.
Hasil kupasan itu dikaji oleh peneliti. Lalu ada contoh peneliti. Contoh peneliti ini data yang akan dianalisis berupa hasil wawancara dari 15 orang pelanggan majalah yang penyebar semangat. Penulis akan memaparkan data tersebut satu persatu, lalu memaparkan hasil resepsi dari pembaca. Cerita sambung mengonceki Impem, karya dari Sri Sugianto. Studi kasus 15 orang pelanggan majalah penyebar semangat. Lalu ada juga dari 15 orang pembaca, 11 orang responden diantaranya mengatakan cerita sambung atau mengonceki Impem tersebut menariknya itu dalam alur ceritanya, yang dimana susah ditebak sehingga pembaca penasaran dengan kelanjutan cerita tersebut untuk mengetahui akhir dari cerita tersebut. Lalu ada juga 4 responden lainnya mengatakan cerbung tersebut tidak menarik karena pada pembaca cerbung tersebut ceritanya tidak membuat berdebar-debar. Cukup sampai sekian hasil yang bisa saya paparkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.